Ya bicara dengan anak TK itu jauh lebih sulit dengan materi yang sama karena bicara tentang Katina ya itu lagi sebetulnya kan. Cuma kemarin ada request dari Santi untuk bebas temanya, topiknya. Jadi saya tidak akan membahas tentang Katina. Eh, dari 2019 awal sampai hari ini yang saya bahas adalah tentang judul kerennya True Love ya. Tapi kalau dalam bahasa Buddhis mungkin Brahma Wihara. Yang sudah hafal ya nggak apa-apa diapalin lagi. Tapi saya ingin mengkritik beberapa mungkin latihan kita yang kurang-kurang tepat supaya nanti lebih dimurnikan lagi. Dalam cinta sejati, dalam cinta kasih yang sejati harus ada 4 unsur. Termasuk dalam hal berdana nanti, Brahma Wihara itu harus masuk. Yang pertama adalah Maitri atau Meta. Maitri atau Meta artinya semua tahu cinta kasih. Maaf ya lagi sariawan, jadi makan permen ini anti sariawan. Cinta kasih itu apa sebetulnya? Hanya untuk memberikan cinta kasih doang. Dan ternyata cinta kasih itu sering jadi masalah. Jadi setelah saya baca-baca, kemudian saya simak lebih dalam, saya menemukan memang banyak kesalahan dalam memberikan cinta kasih pada orang lain atau menerima cinta kasih daripada orang lain yang seharusnya berdampak kebahagiaan pada orang lain, akibatnya malah akhirnya adalah memberikan penderitaan bagi orang yang kita cintai. Jadi, maitri atau meta adalah kemampuan untuk membuat orang-orang yang kita cintai berbahagia. Dan seringkali yang kita lakukan adalah penderitaan. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah kita selalu berpikir saat memberikan cinta pada orang lain itu sesuai dengan kondisi kita, bukan kondisi orang yang kita cintai. Jadi akhirnya karena tidak sesuai, yang jadi menerima cinta itu merasa menderita. Contoh ya, contohnya yang tadi dah dari sekolah Sinar Dharma. Saya bilang, saya mau belanja ke pasar pagi dari Sinar Dharma Jembatan 5, tapi jam 12 mesti ada di Sudirman di Indofood. Terus jam 3 masih ada di Harmoni. Terus terakhir-terakhir saya pikir-pikir lagi lebih baik dari Sinar Dharma Jembatan 5 ke Harmoni ke Indofood baru ke pasar pagi supaya belanjanya lebih santai. Lalu ada ibu-ibu sekolah TK yang undang kami ini para suhu para bantai terus bilang, "Suhu jadi nggak ke pasar pagi belanja?" Saya bilang saya mau ke Harmoni dulu ambil barang. Dia langsung bilang begini, "Suhu ngapain sih ke Harmoni jauh-jauh? Suruh aja antar ke sini pakai taksi online bla 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 bla," dengan segala nasihatnya dia. Dan saya langsung nggak darah tinggi sih, saya langsung komen panjang lebar. Nah ini nih jiwa emak-emak nih, ngatur-ngatur orang tanpa tahu kenapa gue mesti ngambil barang. Hehehe. Kamu harus jelas dulu dong, kenapa saya mesti ambil barang ke Harmoni, kenapa nggak diambil langsung? Karena sudah di planning dari seminggu lalu, bahwa jadi ceritanya saya itu kan lagi belajar play terapi, terapi bermain untuk orang-orang yang mengalami gangguan emosional. Kantor kami adanya di daerah Harmoni. Kemudian nanti Minggu kami bikin gerakan Indonesia bermain untuk anak-anak sekolah. Rencananya Menteri Kesehatan mau datang. Lalu teman-teman saya itu banyak yang rumahnya jauh-jauh. Kebanyakan kalau udah jauh nggak mau naik mobil, naiknya naik ojek, naik Uber, naik motor praktis. Jadi dari orang kantor bilang, kalau ada yang punya mobil, tolong ke kantor ambilin barang-barang sekalian, nanti buat hari Minggu, berarti kan barang itu banyak. Nah tiba-tiba emak-emak itu langsung menjawab seperti itu. So ngapain sih ke Harmoni bla 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 gitu, ngatur-ngatur, emang saya anaknya gitu kan. Saya langsung jawab, nah ini nih jiwa emak-emak nih, pantesan anaknya suka pada ngedumel, pada ngomel, udah gitu nyalahin anaknya. Hehehe, saya bilang kayaknya lu yang terapi deh, bukan anak-anak lu yang terapi. Nah di sini kembali lagi bahwa meta atau maitri adalah kemampuan untuk membuat orang yang kita cintai itu bahagia. Itu gimana caranya? Harus ngomong, komunikasi. Jadi pulang ke rumah nanti yang sudah menikah atau yang punya pacar atau yang mungkin punya keluarga, tanya, "Papa, Mama, atau suamiku, istriku, atau anakku, apakah kamu sudah berbahagia dengan cinta yang saya berikan pada kamu?" Kayak contoh ya, 2 bulan lalu saya ke Surabaya, kemudian kebetulan manula semuanya, dan saya tanya pada orang-orang tua, kalau berdasarkan meta atau maitri, kemampuan untuk membuat orang yang kita cintai bahagia,
Bagaimana kalian sebagai orang tua bisa membuat anak kalian bahagia? Bagaimana bukti cinta kalian pada anak-anak kalian? Jawabannya, ngasih makan suhu, perhatiin teman-temannya. Terus kalau sakit bawa ke dokter, kasih baju bagus. Kalau masih kecil kasih mobil-mobilan, mainannya yang banyak. Bahagia nggak anaknya? Saya tanya ada anak SD, kamu bahagia nggak dek? Bahagia. Saya cari anak remaja, kamu bahagia nggak? Kurang sih suhu. Nah terus saya tanya sama orang tuanya, apa bedanya kamu membesarkan anak dengan membesarkan si Dogi? Perhatiin makanannya, bersihin kandangnya. Nggak ada bedanya. Bedanya apa? Di perasaan. Jadi untuk tahu supaya perasaan itu nyambung, connect. Kalau dulu masih pacaran tatap mata perasaannya langsung keukur, ada berapa dalam. Kalau sekarang udah menikah, lihat tatapan mata, bukan cinta yang muncul malah emosi. Apa lo lihat-lihat gua? Nah artinya apa? Butuh komunikasi, butuh bicara. Papi, mami, apakah dengan cinta yang kuberikan pada kamu selama ini sudah cukup membuat kamu bahagia? Jawaban para istri, sudah karena baru nikah ya. Yang sudah nikah 20 tahun apakah sudah bahagia dengan cinta dari suaminya? Para suami yang sudah nikah puluhan tahun apakah bahagia dengan cinta dari suaminya? Apakah Anda bahagia dengan cinta dari orang tua Anda? Ya, saya bahagia, tapi kan ada tapinya, berarti ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan ini harus dikoreksi. Artinya adalah kita harus bertanya, apakah dengan memberikan cinta yang saya berikan ini bisa membuat kamu bahagia? Belum, kurang. Gimana caranya? Coba tolong jelaskan supaya saya tidak miskom. Kemarin ada anak sekolah lagi ya, datang cari saya, kemudian saya tanya nih, ada dua anak, anak kelas 3 SMA dengan 6 SD. Saya bilang, hubungan kalian papa mama sama anak dua, karena datangnya berempat, apakah baik? Baik. Sering komunikasi di rumah? Sering. Ngobrol seperti ini, bercanda, hampir tiap hari suhu. Ngobrol dari setengah 4 sore sampai jam setengah 9 malam di Citra. 4 jam. Saya masih penasaran, saya cari-cari akal gimana caranya supaya tahu lemahnya mereka. Kemudian saya tanya, kalau saat ngobrol dengan orang tua, kok Cici sama Dede, Dede sama Papa, Papa sama Mama, masih ada rasa kesel nggak Cici Koko nih? Dia bilang sering. Kenapa sering? Ya gitu deh, Papa Mama suka nggak ngertiin kami gitu. Oke, sekarang kita bicara miskom. Dari 0 sampai 10, miskom Papa Mama ke Cici, berapa nilainya? 9, Papa 9, Mama 9, miskomnya 9. Dede 6 SD. Dari Papa ke Mama sama kamu ngobrol, miskomnya berapa? 7. Berarti kan miskom banget ya. Ngobrol aja udah langsung emosi. Itu kan namanya cinta? Ternyata bukan. Apa yang dimau sama anak ternyata berbeda dengan apa yang diterima oleh anak. Jadi kalau Anda memberikan cintanya 10, anak butuhnya hanya 5, gimana rasanya orang tersebut? Enak gak? Dapatnya 10, tapi butuhnya 5, gak bebas. Sama seperti yang pacaran, butuhnya cuma 5 perhatian pacar. Pacar ngasihnya 10, tiap 5 menit telepon, lagi apa? Telepon lagi, udah sikat gigi belum? Jangan lupa makan siang, kamu udah ke WC belum? Jangan lupa minum. Mari baru PDKT seneng ya, udah nikah 50 tahun mulai emosi, kenapa? Kenapa pasanganku nggak ada trust, nggak ada percaya sama aku? Artinya apa? Cinta yang diberikan ternyata salah kaprah. Komunikasi kan dari awal, mumpung masih baru, mumpung masih muda. Jadi meta itu adalah kemampuan membuat orang yang kita cintai bahagia. Jadi sekarang make sure sama orang-orang yang kita cintai. Bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia nggak? Kalau saya, tiap kali saya bicara, saya selalu bikin review. Apakah anak-anak mengerti apa yang saya maksudkan? Ke kampung juga sama, Bapak Ibu-ibu maksud saya nangkep nggak? Kalau saya berpikir jangan sampai tujuan saya bagus, prosesnya yang salah, karena mungkin ngomong kecepatan, atau mungkin karena mereka berproses sendiri, atau mungkin mereka punya karma buruk sendiri, outputnya jadi pandangan salah, saya nanggung karma buruk. Jadi saya pastikan di review, terimanya bener nggak? Karena anak sekolah pun sama. Kalau ketemu anak sekolah saya tanya lagi, tadi Su ngomong apa? Coba jelasin. Gunanya apa? Menyamakan persepsi. Jadi sekarang Bapak Ibu, yang pertama, maitri atau meta adalah kemampuan membuat orang yang kita cintai bahagia. Tanya ke diri sendiri, tanya kepada orang-orang yang kita cintai,
sudah cukup atau belum. Kalau belum, kurangin atau tambahin harus jelas. Yang kedua adalah karuna. Banyak orang berdana, dasarnya kasihan. Padahal dalam konsep agama Buddha tidak ada yang namanya kasihan. Adanya adalah hukum karma. Kenapa orang harus susah? Kenapa orang jadi miskin lah? Susah itu relatif. Kenapa orang nggak punya duit? Karena dia nggak punya duit, miskin, berarti nggak suka berdana. Kenapa dia mukanya jelek? Kelahiran dulunya nggak pernah senyum. Kelahiran sekarang mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi nggak pernah senyum jadi pada jelek. Coba banyak senyum, semua orang langsung lihat cantik. Jadi senyum aja udah ngerubah posisi pikiran kita, kondisi badan kita, dan semua lingkungan kita berubah. Jadi kalau kita kurang pintar, banyak baca buku, banyak bertanya, banyak menjawab pertanyaan orang, salah nggak salah, jawab. Nanti tahu salahnya dikoreksi. Kemudian apa? Kurang baju, banyak-banyak berdana baju. Nanti baju apapun yang kita pakai, walaupun pemberian orang dan sudah bolong-bolong, orang akan melihat kita tuh selalu anggun karena kita sering berdana baju dengan tulus. Nah, jadi apa itu karuna? Karuna adalah kemampuan membuat orang yang kita cintai keluar dari penderitaan. Yang kita lakukan seringkali membuat orang yang kita cintai nambah menderita, bukan berkurang penderitaannya. Antar jemput, yang tadinya mandiri, kemana-mana sendiri, udah punya pasangan, antar jemput. Pasangannya tabrakan, meninggal. Nggak bisa kerja lagi, dia bingung dah, gimana keluar rumah, nangis. Jadi punya pasangan itu Anda jangan lupa. Punya pasangan adalah hal yang baik, tapi jangan hilangkan sifat-sifat mandiri Anda. Jangan hilangkan juga kemerdekaan Anda. Terlalu bergantung pada pasangan lama-lama anicca kan? Hilang pasangan, kita susah sendiri. Jadi yang namanya karuna, kemampuan membuat orang yang kita cintai keluar dari penderitaan. Salah satunya apa? Kalau yang punya anak, jangan suka bantu-bantu anaknya. Jangan jadi orang tua yang helper. Nggak ada gunanya. Anak kelas 3 SD masih nggak bisa pakai sepatu yang diikat-ikat. Terus dia nangis. Yang salah siapa? Parentsnya, orang tuanya. Botol minum. Cuma keluar tenaga dikit lagi aja kebuka. Nggak bisa buka. Terus langsung bukain. Kayak kemarin ya, saya main ke rumah teman saya orang muslim. Anaknya gendut-gendut makan ayam. Ayam di meja makan ayam. Dia bilang, Bunda, aku mau makan. Dia bilang, tuh ayamnya dek. Nggak mau. Dia bilang suirin, orang Rancamaya ya, suirin. Terus dia pergi deketin anaknya, terus disuir ayamnya. Saya langsung komplain. Saya bilang, kamu kan terapis, sama-sama saya, nyuruh anak orang mandiri. Kok anak kamu dibiarkan manja-manja begitu? Hehehe, pindah dia. Udah dek, mandiri dek, ada suhu. Terus dia bilang, Bunda, aku nggak mau. Dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa dia nggak mau makan sendiri? Biasa, takut kotor. Ya udah kita nonton aja. Ini anak ngapain nih makannya? Nah piring, nih piring meja makan, ini ayam. Mulut nyamperin ayam. Tapi dia lapar, ayamnya enak. Dijilat-jilat sama dia, udah kayak dogi kan. Terakhir-terakhir dia bohot dah, nggak ada cara lain. Ambil ayamnya, pegang, makan dah. Akhirnya dia bisa sendiri. Jadi seringkali kita nyuruh orang lain untuk bahagia, untuk keluar dari penderitaan. Tapi kita terhadap orang-orang terdekat kita malah seringkali membuat mereka sengsara, membuat mereka menderita. Contoh yang lain lagi, Januari saya ke Aceh. Kemudian perjalanan Aceh karena dia provinsi, tiap kali ceramah itu harus 7 kota, itu naik mobil sekitar 5-6 jam, cukup jauh. Yang supirin saya asuk-asuk umurnya mau 70 tahun, sama para ibu-ibu dah. Terus saat ngobrol tentang true love ini ya, Brahma Wihara tapi dalam bahasa yang lebih simpel, kemudian Asuk cerita, ada penyesalan terbesar dalam hidupnya dia, yaitu membiarkan ayahnya yang sudah renta tidak lagi beraktivitas seperti dulu karena menganggap bahwa anak-anaknya sudah jadi orang. Jadi papa lebih baik diam di rumah, nggak usah lagi buka toko. Kami anak-anak nih yang sayang orang tua, tiap bulan ngasih uang jajan. Dan memang lumayan besar. Tapi ternyata nggak sampai 2 tahun papanya langsung kena stroke. Udah kena stroke, tahun ketiga terus meninggal. Jadi dia bilang papa saya itu orang yang sehat. Dibandingkan dengan usia teman-temannya, usia 80 tahun, papa saya masih bisa menyetir mobil keluar kota. Tapi begitu disuruh pensiun, ternyata langsung stroke.
Kemungkinan besar adalah stres. Jadi balik lagi ke konsep tentang meta maitri. Membuat orang yang kita cintai bahagia dengan cara jangan kerja. Ternyata malah membuat dia pikun, stres, dan gak bisa melawan anak-anaknya. Karena semua kantongnya diisi uang dari anak-anaknya. Jadi akhirnya dia bilang, penyesalan itu saya gak mau lakukan lagi di masa tua saya. Sekarang walaupun anak saya bilang suruh saya pensiun, jangan kerja, no. Saya belum mau mati. Saya mau panjang umur, jadi saya terus beraktivitas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini saya lihat orang-orang kerja semua ya. Orang-orang yang punya, apa maksudnya, beda sama orang-orang zaman dulu yang hanya jaga toko ya. Kapan toko tutup, kapan toko buka, tergantung dari diri sendiri. Sedangkan kalian kan ditentukan oleh sistem. Seumpama nanti mengalami masa-masa pensiun, ingat baik-baik, yang bisa membahagiakan diri sendiri, hanya diri sendiri, bukan keluarga kita. Jadi, jangan tidak melakukan sesuatu, karena pasti jenuh banget. Dan yang bisa membiarkan kita menderita hanya diri sendiri juga, bukan orang lain. Jadi tiap kali nanti ada waktu senggang, ada waktu luang, Anda harus berpikir, bagaimana bisa membuat diri sendiri bahagia? Dan bagaimana bisa membuat diri sendiri keluar dari penderitaan? Kalau sudah ketemu kuncinya, orang lain juga sama, pikirannya seperti itu. Jadi jangan menolong, jangan bikin bakti sosial, baksos, nolong-nolongin anak-anak jalanan dengan konsep kasihan. Gak ada gunanya, tidak ada pahala. Kalau kita merasa kasihan pada orang-orang susah, berarti kita punya loba, masih tinggi. Kebodohan batin, gak ngerti hukum karma. Jadi saat kita nolongin orang-orang, kita mau berbuat baik, tujuan kita hanya satu cetananya. Semoga dalam kelahiran sekarang, saya bisa menyempurnakan semua parami saya, kesempurnaan saya. Dan saya akhirnya bisa mencapai nibbana, atau mungkin kebudaan, atau mungkin mencapai kebahagiaan sejati, kembali kepada diri Anda masing-masing. Jadi namanya karuna itu harus jelas, bukan kasihan, tapi ada tujuan dalam perbuatan baik. Seperti hari ini anak Anda Katina, tujuannya bukan kasihan sama Su, jauh-jauh dari Bogor datang sini, lalu harus datang rame-rame, bukan. Mau 1 orang, 2 orang, kalau emang jatahnya ceramah, tetap saya ceramah. Tapi tujuannya adalah saya kesini untuk melatih diri saya. Entah itu pembicaranya menyenangkan, pembicaranya tidak menyenangkan, itu urusan dia. Yang penting tugas saya datang sini, di sini saya duduk melatih kesabaran. Di sini saya duduk melatih semangat, sempurna dalam kesabaran, sempurna dalam semangat, sempurna dalam berdana, sempurna dalam kebajikan, sempurna dalam konsentrasi, sempurna dalam kebijaksanaan, sempurna dalam pandangan benar, sempurna dalam segala-galanya. Baru hidup kita bisa lebih menuju ke atas lah. Walaupun mungkin belum sampai atas-atas banget, tapi lumayan. Jadi dalam karuna itu Anda harus ingat, Anda harus komunikasi. Komunikasi tidak harus verbal. Komunikasi bisa non-verbal, artinya adalah pandangan mata harus betul-betul peduli dengan sekitar. Jangan sampai ada orang di kanan kiri kita butuh bantuan dan kita nggak peka, sibuk mainan HP, ada orang jatuh, kita baru sadar dia jatuh, yang jauh malah lari-lari nolong. Kan keterlaluan namanya gitu. Jadi pada saat empati muncul, karena dasarnya karuna itu, kita pakai panca indera kita buka semuanya, makhluk mana yang akan kita tolong hari ini, nah kita tolong, jangan sampai tidak tertolong, kasihan. Bukan kasihan, sorry, apa namanya, ya kesempatan berbuat baiknya jadi nggak ada ya, karena kesempatan itu hanya sekali, tidak pernah datang ke 2 kali. Lalu yang ketiga mengenai mudita. Mudita pada konsepnya adalah bergembira melihat orang lain berbahagia. Terakhir-terakhir sempat beredar tentang Kiki apa namanya yang mengoreksi 4 menteri itu. Ada 1 menteri yang punya 2 jabatan, dia bilang mau tambah lagi nggak jabatan ketiga. Siapa Kiki apa namanya? Yang jadi komedian itu ya. Nah, stand up komedi. Kemudian dia ada ngomong 1 kalimat bahwa kita itu seringkali, memang kebahagiaan itu seringkali muncul di atas penderitaan orang lain. Jadi ada orang ditangkap KPK, akhirnya dia menjabat double job. Nah di sini konsepnya mudita adalah seperti ini. Jangan lupa untuk bahagia. Jadi Bapak Ibu saat melakukan segala hal jangan lupa bahagia. Saya harus bahagia, Anda harus bahagia, semua orang harus bahagia. Dan seringkali yang dilupakan adalah saya harus bahagia. Jadi seringkali kita nolongin orang, mengorbankan diri sendiri dan lupa untuk bahagia. Beda dengan konsep Bodhisattva Siddhartha. Beliau ini mengorbankan diri sendiri untuk orang lain tapi bahagia.
Karena beliau ingin mencapai kesempurnaan, jadinya betul-betul bahagia. Kalau kita sering mengorbankan kepentingan diri sendiri, tapi kitanya lupa bahagia. Efeknya apa? Suami nyeleweng, istri nyeleweng, sakit hati, bacok. Anak nyakitin hati, kita udah besarin dia capek-capek, ngasih makan, udah gede, nyentak apa? Ngomongnya nantangin, ngomongnya nyakitin hati dikit, susah bener bahasa Indonesia ya. Nyentak apa? Menyentak, ada ya menyentak. Ngomong dikit ketus gitu jawabannya. Mamanya langsung sakit hati, blek. Anak yang gua besarin berani melawan, suhu, anak saya bermasalah. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi mamanya lupa bahagia, pagi siang malam dasteran terus. Dia sampai lupa merawat dirinya sendiri. Dia sampai lupa makan yang enak-enak. Semuanya demi anak, semuanya demi anak, semuanya demi anak. Nanti begitu anaknya menyakiti hatinya sedikit aja, sakitnya itu, udah gak bisa hidup lagi. Salahnya siapa? Tetap saya bilang salah di mama. Gak punya pandangan benar. Jadi saat menolong orang lain, saat berbuat sesuatu untuk keluarga, saat berkorban untuk sesama, jangan lupa harus bahagia. Baru kita tidak lagi menderita. Jadi Bapak Ibu di sini sama teman-teman kantor pun sama. Kita berkorban terus buat dia. Uang dipinjemin, kamu gak bayar, gak apa-apa. Makan siang, kamu gak punya duit, saya bayarin, gak apa-apa. Gak apa-apanya benar-benar gak apa-apa ya, tulus. Jangan sampai udah 10 tahun, lihat suhu. Makan siang saya bayarin, pulang kerja saya anterin. Keluarganya sakit, saya kasih obat. Rumahnya roboh, saya kasih bantuan juga. Terakhirnya apa, Su? Dia jelek-jelekin nama saya. Sakit banget. Nah, artinya apa? Tadi, kita seringkali lupa bahagia. Jadi mudita itu nggak mudah. Saya harus bahagia. Jadi tiap kali bangun tidur, terus motivasi diri sendiri. Begitu buka mata, saya harus bahagia. Kita sering baca artikel. Dalam hidup, bangun tidur ada 2 opsi. Mau pilih bahagia apa pilih menderita? Jadi pilih bahagia. Begitu buka mata, kayak yang sudah nikah, langsung ke pasangannya. Good morning pap, good morning map. Kakek nenek, good morning daddy. Istri gua gila sekarang. Kenapa jadi begini? Biasanya, nah ibu-ibu biasanya kalau bangun tidur, beker langsung nyala, langsung bangunnya loncat. Bangun loncat, matiin beker, langsung ke dapur, anaknya susah bangun, langsung ngomel-ngomel panjang lebar. 1 hari isinya mana ada bahagia. Kira-kira ada pahala nggak? Nggak ada. Jadi jangan dipikir besarin anak itu udah pahalanya. Kalau dari pagi-pagi bangun aja udah nggak happy, gimana? Ya kan? Sekarang konsepnya berubah. Bangun tidur say hello sama everybody gitu kan. Hai papi, selamat pagi, senyum. Kalau bilang bahagia senyum. Paling suaminya, istrinya bilang, kemajuan laki gua, istri gua, kayak gitu. Kayak kemarin 2 minggu inilah ada suami istri konsul di Bogor ya datang. Jadi si istri merasa sangat-sangat depresi dengan usia 63 tahun dan suaminya umur 67 tahun. Nikah sudah hampir 40 tahun, anaknya sudah umur 30-an. Dia bilang, saya depresi, tapi badannya gemuk. Saya bilang, ibu jangan memutuskan dulu depresi, karena depresi itu setahu saya harus ada perubahan perilaku. Harus ada perubahan pola makan, harus ada perubahan pola pikir, harus ada perubahan sifat, karakter, banyak banget. Dan lihat ibu kayaknya bisa ngomong keluar, berarti baik-baik aja. Singkat cerita panjang lebar ngomong, terakhirnya keluar kalimat seperti ini. Suami saya ini kenapa ya suhu? Katanya belajar dharma, sudah 10 tahun lebih. Tapi lebih baiknya sama orang lain, sama istri sendiri diabaikan. Padahal saya suhu, kemarin nih cuma digini aja sama suami saya. Senangnya luar biasa sampai gak bisa tidur. Cuma digini doang loh, ditoel doang. Nah, saya langsung tunjuk suaminya. Nah kok, lihat kuncinya udah ada. Kok cuma sentuh istri kamu aja bahagianya sampai gak bisa tidur? Suaminya jawab lagi. Jadi saya masih melakukan hal tersebut berapa kali suhu? Saya untung ketemu orang yang nakal juga. Kok salah? Megang-megang istri itu bukan ritual. Tapi pakai hati. Kalau engkau nggak punya hati, jangan dipegang-megang. Ini bukan ritual, toel-toel kan toel-toel. Apa sih lu toel-toel? Toel-toel tanpa hati itu nggak enak. Tapi kalau Noel ada hatinya, itu rasanya berbunga-bunga. Nah itulah kebutuhan si istri. Jadi saya balik lagi. Maitri Karuna Mudita untuk praktisi Buddhis ternyata banyak yang mengalami kegagalan. Merasa sudah bahagia dengan keluarganya, bahagia dengan istrinya, dengan pasangannya.
Kemudian setelah merasa bahagia dengan keluarganya, dia berusaha nolong orang lain, tapi ternyata porsi di luar lebih besar daripada porsi di rumah. Bayangin aja umur 63. Kalau saya berpikir, oh dia ada cemburu saat suaminya nolongin tante ini, tante itu. Biasa ibu-ibu banyak masalah ya. Tante ini, tante itu cari om, istrinya mulai, kenapa kamu ngurusin istri-istri orang, tapi istri sendiri terabaikan? Mulai dah keluar dah, sakit kepalanya mulai, ngomelnya mulai, cemberutnya mulai. Artinya apa? Oh saya udah tahu. Memang kunci kebahagiaan ada di mana? Ada di hati. Tapi karena hati tidak terlihat, nggak ada barometernya, pakai ngomong. Jujur, kamu bahagia nggak? Kalau saya ngomong sama tante, nggak, aku cemburu. Oke, jadi gimana saran kamu? Karena tante butuh bantuan. Kamu hari ini jangan sama tante deh, kamu sama aku dulu. Oke, maunya kamu apa? Kita makan bareng keluar. Oke, pacaran lagi keluar. Nah kalau udah pacaran lagi jangan ngomongin masa lalu yang sampah-sampah tidak berguna. Karena apa? Kadang-kadang untuk ibu-ibu yang mungkin sudah aktivitasnya berkurang, tidak bekerja lagi, hanya mengurus rumah tangga, temannya sedikit, masa lalu menyenangkan. Tapi bagi para suami yang komunitasnya luas, begitu ngomongin masa lalu, Pi ingat nggak Pi dulu kita pacaran begini, langsung kepalanya sakit mumet. Ngapain ngomongin masa lalu yang udah lewat? Toh gua nggak nyeleweng aja udah bagus banget gitu. Artinya gua setia sama lu harus tahu bahwa cintaku buat kamu seorang, nggak usah diungkit lagi yang dulu-dulu. Sedangkan istrinya mikirinnya beda. Diungkit hari ini supaya dia besok ketemu tante nggak berpaling hati. Ah capek. Jadi intinya apa? Tetap komunikasi. Jadi yang ketiga, mudita. Ingat, saya harus bahagia, kamu harus bahagia, semuanya harus bahagia. Yang keempat, bicara tentang UPK, keseimbangan batin. Teori susahnya adalah meditasi, supaya balance. Tapi teori gampangnya adalah menganggap semua orang adalah sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada besar, tidak ada kecil, semuanya balance, semuanya sama rata. Bisa? Dicoba. Contohnya, kalau kalian nikah punya anak 10, laki-laki semuanya dan hobi main bola, setahun satu. Usia paling besar 27, paling kecil 17, belum ada yang nikah, semuanya hobi main bola. Anda suami istri main ke Hong Kong, atau main ke Jerman, atau main ke Perancis, kemudian ada jual kaos-kaos bola. Kemudian yang sayang anak beli oleh-oleh buat anaknya. Laki-laki 10 orang, semuanya suka main bola. Kira-kira beli warnanya beda-beda atau sama-sama? Sama semuanya nggak mau pusing kan? 10 hitam semua, laki-laki, jorok main di lapangan. Biar nggak pusing nyuci bajunya, semua sama. Anak 10, ke-1 suka putih, ke-2 suka kuning, ke-3 suka hitam, ke-4 suka hijau, ke-5 suka orange, ke-6 suka coklat, ke-7 suka warna ungu, ke-8 suka warna yang belang-belang rame-rame, ke-9 suka yang apa aja terserah mama, ke-10 mungkin sukanya biru tua. Tiba-tiba oleh-oleh muncul semuanya hitam. Dan tiap kali beli oleh-oleh selalu hitam. Kira-kira anak mana yang senang? Anak 4, mama sayang gue, hitam terus. Anak yang lain yang suka putih, yang lihat bahwa hitam itu kotor, beneran ini mama gak sayang sama gue. Udah deh, gue main aja sama tetangga, gak usah pulang-pulang lagi. Kayak gitu. Jadi namanya cinta itu gak mudah. Begitu kita memikirkan orang lain, Anda harus peka. Papi, anak ke-1 sukanya hijau, mau yang begini, mau begini. Maka enaknya gimana? Langsung bilang, hei anak-anak, papa mama mau ke Hong Kong, mau ke Jerman, mau ke Perancis. Kalian mau oleh-oleh enggak? Mau oleh-oleh cuma boleh 1, SMS, WA mama, mau apa gambarnya, pilih. Nanti mama beliin, baru anak-anak merasa dicintai. Sama porsinya, kayak gitu. Kalau untuk guru di sekolahan, kalau ngomong seorang pendidik, seorang guru, kalau ngomongnya cuma berdua aja Mas Santi. Ada guru seperti itu, ngomongnya begini doang. Yang lain gak dilihat. Lalu apa anak-anak lain kerjaannya? Sono. Terus coret-coret yang pojok sana, mulai gulung-gulung kertas, lempar-lempar. Kesalahan di mana? Kesalahan di guru. Kenapa? Karena guru tidak bisa menguasai kelas. Jadi Anda sebagai motivator di sini yang kerja sebagai motivator atau speaker, ingat, tiap orang ada jatahnya. Kenapa dibilang Susiensing baik? Karena saya selalu bikin kontak mata sama tiap orang. Dan Anda merasa, wah suhunya ada kontak mata dengan saya walaupun hanya 1 detik ngelihat sekilas. Kayak gitu. Walaupun mungkin lihat jihadat kalian sebenarnya, nggak langsung ke mata. Tapi itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kesimpulannya apa? Setiap manusia ingin dicintai, ingin dihargai, ingin didengarkan, ingin diperhatikan, ingin dimanja. Intinya seperti itu.
Jadi kalau kurang, kebayang, pasti uring-uringan. Titik, itu aja. Ada pertanyaan? Mohon maaf ya ngebut ya, di tempat lain 2 jam soalnya. Jadi berubah lah ya. Oh ada. Dulu ada ibu yang tua-tua itu, Enci itu kemana sekarang? Udah meninggal. Udah. Oh. Silakan. Maaf Su, tadi kan kalau meta itu membuat orang yang Kita cintai, cintai berbahagia. berbahagia. Nah itu dia tuh, mungkin berbahagianya itu konteksnya orang suka nggak ngerti. Seperti tadi, mungkin anaknya menderita kalau sampai pakai sepatu susah, akhirnya biar anaknya bahagia. Konteks, nah itu kan dalam salah satu contoh. Mungkin ada contoh lain, mungkin membuat bahagia itu malah jadi salah. Jadi terus yang kedua, masalah mudita. Kita harus bahagia dulu baru bisa melihat orang lain bahagia. Apakah bahagianya dalam arti kata membuat kita sendiri menjadi bahagia, contohnya dalam hal materi, atau kita harus bahagia apapun bahagianya secara overall, secara keseluruhan, secara spiritual, mental maupun secara tubuh. Jadi kita berpikir hari ini bersyukur sih ya, bahagia. Jadi kalau bersyukur berarti overall, keseluruhan. Nggak dibilang materi. Keseluruhan, hari ini ibu keseluruhan bahagia apa enggak? Jadi kalau misalnya Suhu, kita ini ada tombol dinaikin ke atas, tadi tombolnya turun. Tombolnya sambil dipegang naik ke atas. Tombol ini tombol on off-nya dinaikin ke atas, sudah, nggak bisa. misalnya Suhu maksud iya misalnya dalam hal kalau makanan Suhu, apakah kita harus makan dulu kenyang baru kita bisa kasih orang makanan supaya kita sama-sama bahagia, atau walaupun kita nggak usah makan tapi kita juga posisi bahagia dan bisa memberikan orang makanan supaya orang bahagia? Itu kan teorinya begitu, tapi balik lagi ke konsepnya. Jadi pada saat melakukan satu kebajikan, tanya, coba Anda tanya pada diri sendiri ya, karena nggak ada waktu. Anda di dunia kan hidup udah lebih daripada 20 tahun ya, kelihatannya ya, 20, 30 sampai 50 tahun. Coba tanya, sekarang kita koreksi diri. Selama ini kita berbuat baik, kan idealnya dengan hati. Sekarang pertanyaan saya adalah, hati Anda saat berbuat baik ada di pikiran, di mulut, di mata, di telinga, apa betul-betul ada di hati? Saya baru sadar 2019 awal bahwa ternyata selama ini yang saya lakukan bukan berbuat baik. Jadi saya baru start lagi berbuat awal baik ini 2019. Kenapa? Karena ternyata saya baru sadar begitu berbuat baik hati saya selalu ada di pikiran saya. Menimbang-nimbang, kasih jangan, nolong jangan. Sekarang begitu ada kesempatan berbuat baik, kayak Santi bilang gantiin Su, logikanya langsung di sini, nolong, datang. Tapi saya tanya lagi hati saya, kamu benar mau pergi Indofood ceramah? Hati tanya, mau, oke, jalan, oke, kayak gitu. Sekarang saya mau nanya sama hati dulu, benar nggak hatinya di sini? Jangan sampai hatinya dari sini. Tadi bicara tentang makanan, lapar perutnya. Kan tadi cukup materi atau bagaimana sebelum menolong orang lain. Jadi begitu udah makanan, kita juga lapar tapi pengen nolongin orang, tanya lagi ke si hati. Hei hati, kan kontaknya cepet, bukan verbal. Menolong nggak? Nggak, kan lapar perutnya. Jadi gimana nih makanannya? Lu makanlah sendiri. Ya udah, mohon maaf ke orang itu dalam hati. Maaf nih nggak mau ngasih, gue mau makan sendiri. Jadi hati kita sering diajak bicara, lama-lama kita lebih peka, lebih empati. Jadi pertanyaan tadi saya jawabnya relatif. Nolong dulu apa gimana relatif. Hatinya diajak bicara. Bawa makanan, perut lapar. Tanya, hati mau nolong orang itu enggak? Kasih aja, kita juga masih hidup kok, enggak makan. Kasih langsung, hatinya ikut. Kayak gitu intinya. Anda berdana kemana pun juga, berdana katina, berdana suara, berdana doa, berdana apapun juga. Tanya, karena selama ini saya baru sadar, hati saya di sini. Ya Suhu doa ke rumah sakit, yuk jalan. Tengah jalan ngomel. Emang gak ada Suhu apa Jakarta ya, sampai jauh-jauh dari Bogor. Tapi tetap pergi. Ada pahala enggak? Ya mungkin ada, mungkin enggak.
Akhirnya ada juga lah ya, tapi mungkin tidak maksimal. Sekarang saya ingin maksimal, karena hidup saya sudah menjelang ke 50, 60, udah mau jalan lah kasarnya. Sekarang saya banyak bicara menggunakan hati. Kenapa? Begitu bicara tentang hati, kamu di mana sekarang? Ternyata banyak di pikiran. Nah, Anda tanya ke diri sendiri, selama ini berbuat baik, mendengarkan dharma, datang ke sini, hatinya ikut nggak? Ikut tuh, di mana? Di mata. Kenapa? Lihat pembicaranya ganteng-ganteng, cantik-cantik, cakep-cakep, jadi demen. Materinya nggak masuk otak, jadi hatinya di mata. Cakep, ganteng. Ada orang seperti itu, bukan nggak ada. Kayak di Tangerang 15 tahun lalu ya, ada Suhu atau Bante yang ganteng, umatnya rame. Tadi Suhu atau Bante ngomong apa? Kagak tahu, lihat mukanya aja udah seneng. Lupa isi materinya. Nah itu berarti apa? Hatinya di mata, lihat yang kinclong-kinclong demen. Hatinya di kuping, dipuji-puji seneng. Dijelekin langsung down. Hatinya di pikiran, ya tadi timbang-timbang. Nolong jangan. Nggak nolong nggak enak sama orang-orang Indofood. Kalau nolong gue juga nggak mampu. Udahlah daripada dikatain orang gue ngasih aja. Yang penting gimana ntar. Nah itu kan juga di sini. Hatinya di mulut ya lebay, ngomongnya berlebihan, nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi sekarang tanya lagi, kamu memuji dia, itu tulus apa enggak? Enggak lah, orang-orangnya jelek, orangnya bodoh. Yang ngomong lah, ya yang lain lagi. Mohon maaf, saya belum bisa muji Bapak Ibu, saya ngomong apa adanya kayak gitu. Jadi kalau ada orang nanya sama saya, Suhu, kasih masukan dong buat saya langsung tanya balik. Mau yang jujur apa mau yang bohong? Jujur dong Suhu, oke, saya bicara jujur tapi jangan sakit hati. Oke, nggak sakit hati, tapi saya poles. Supaya tetap di kupingnya enak. Tapi mungkin karena dasarnya pakai hati, supaya orang ini berubah lebih baik, dia bisa terima. Dan ngomongnya harus 4 mata. Jadi contohnya tadi kebahagiaan adalah ada orang tua yang saking sayangnya sama anak dan mungkin masa kecilnya susah, nggak pernah pegang uang, jadi manjainnya pakai anak. Tiap hari dikasih uang 500 ribu. Anak dibesarkan pakai uang, tapi nggak pakai cinta. Akhirnya anaknya rusak. Kebahagiaannya beda konsepnya. Ada lagi orang juga, saking mamanya sayang anak, sayur apapun dicemplungin ke perut anaknya. Jadi kalau makan anaknya besar porsinya, kelas 1 SD. Akhirnya anaknya jadi bomber, ke dokter gizi. Bu, anaknya turunin, terlalu gemuk, nanti kasihan jadi diabetes. Sayangnya orang tua akhirnya bikin anak setengah mati. Itu contoh-contoh kayak gitu. Ada lagi misalkan saking sayangnya istri ke suami misalkan. Dia mengatur suaminya berlebihan sampai suaminya nggak bisa bergerak, nggak bisa bebas. Telepon diaturin, jadwal meeting diaturin, suaminya udah kayak bayi. Udah gitu mungkin lama-lama hatinya nggak ikut. Jadi ada juga yang orang bilang, Suhu anak saya 3 bayi semua, suami 1 anak 2 jadi bayi semua. Saya bilang ya salah kamu juga mengkondisikan kamu seperti babysitter. Kamu sekarang rubah konsepnya. Mulai sekarang kita bedain, mulai sekarang kita ganti sistem keluarga. Maksud kamu apa Sekarang aku bukan babysitter. Emang kamu selama ini menganggap siapa babysitter? Aku menganggap diriku sendiri babysitter. Ya salah lu sendiri. Jadi gimana enaknya? Kamu tetap mandiri, baju makanan saya nggak siapin lagi. Tapi saya masak. Makan ambil sendiri, semua ambil sendiri. Jadi kayak contoh, anak pulang sekolah. Terus kan capek kan pulang sekolah, bawa tas berat, jalan masuk ruang tamu. Terus mamahnya merasa empati sama anaknya, sayang sama anaknya. Kiki capek ya pulang sekolah, anaknya tambah emosi tuh, banting pintu tuh. Sekolah udah capek, mamanya keluar suara, capek ya pulang sekolah, tambah emosi, merasa apa diledek. Tapi bahasa mama berubah. Begitu anaknya pulang sekolah, mamanya langsung ngomong, Ki nanti kalau udah ganti baju, udah beres, seumpama lapar mau makan, mama udah masak, di kulkas juga ada minuman kesukaan kamu tinggal ambil aja makan. Kalau sayur kuahnya perasa dingin, kamu bisa panasin sendiri, kamu panasin. Seumpama kamu minta mama bantuin panasin sayur, kamu kasih tahu mama. Jadi anak punya opsi. Saya yakin jawabannya, oke mah, happy. Kayak gitu. Mama lagi goreng tahu. Terus anaknya narik baju mama, aku mau ngomong. Mamanya langsung bilang, diam berisik. Sekarang mamanya balik badan. Koko tunggu bentar ya, mama lagi goreng tahu. 10 menit lagi, nanti kita baru ngobrol. Oke mah, udah beres begitu aja. Jadi komunikasi itu gampang, tapi kontak mata harus ada tiap orang. Kemudian gestur tubuh harus ada.
Jadi kalau suami istri ngobrol, istrinya ngomong, suaminya main HP aja enak gak? Sama. Kalau istrinya main HP, suaminya ngomong, istrinya main HP terus main game. Sebel juga. Demikian pula dengan anak. Anak lagi cerita papa mamanya main HP terus merasa sepele. Urusan anak kecil. Besok lusa anaknya juga main HP. Papa mama jangan ngomel. Karena mereka mencontoh kalian orang dewasa. Kayak gitu. Jadi Maitri, Karuna, Mudita, UPK bawa dalam kehidupan keluarga. Diperbaiki. Mudah-mudahan keluarga kita akan jauh lebih bahagia. Masukkan juga dalam keluarga Indofood. Jadi ketemu bukan cuman kebaktian terus pulang, gak ada senyumnya. Say hello, say hello, say hello, saling mengenal. Kan lebih bahagia. Hidup ini demi sesama, demi atas, demi sesama. Tapi kalau misalkan sesama kita gak saling kenal, di pintu neraka, kamu udah nolongin siapa aja? Banyak yang saya tolongin. Hati kamu ikut gak? Belum, ada di pikiran. Nah kan gak ada pahala kebajikan. Jadi kan susah juga kayak gitu. Jadi kira-kira contohnya seperti itu ya. Tadi kan Suhu bilang, tanya hati, mau nolong apa enggak. Terus hati bilang, mau. Tapi kalau misalkan hatinya bilang, mau kan soalnya bla 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 bla. Nah coba dilihat bla-blanya apa tuh bla-blanya. Misalkan, iya kita udah, iya deh tolongin deh, kan udah susah nih hidup sekarang. Biar next life nggak susah lagi. Nah itu kan ada pamrihnya tuh, nggak boleh. Langsung aja putusin, nggak boleh tuh pandangan kamu salah, betulin. Mungkin cari waktu dulu, begitu hati bilang, boleh tapi gini-gini segala macam, langsung kasih orang lain aja, misalkan lagi baris nih. Kita komunikasi dulu sama hati, bapak dulu, ibu dulu yang ke depan deh, saya masih mau diam dulu, merenung dulu. Nah, kan merenung lah istilahnya. Nolong nggak pak? Nolong apa enggak? Bentak aja. Nolong apa enggak lo? Ya nolong aja deh. Tulus nih ya. Ya oke ke depan kayak gitu. Bentak aja langsung. Kadang-kadang hati juga nggak punya pandangan benar. Bentak aja. Jadi sebetulnya bisa berkomunikasi antara pikiran, mata, telinga. Kalau kami play terapi kan, play terapis. Jadi tubuh jasmani bisa diajak bicara. Anda sibuk tiap hari nolongin orang. Sampai weekend misalkan yang suka sibuk tuh kayak Siri. Sibuk terus langsung bilang, tubuh, minggu ini, weekend ini kamu mau ngapain buat buat refreshingnya? Saya mau berenang. Oke, yuk pergi berenang. Ajak berenang. Tubuh kita mau berenang. Bisa diajak bicara seperti itu. Tubuh kita mau tidur. Dia mau makan enak. Nah itu makan enak gitu. Makan enak tanya si perut. Makan yang gurih-gurih, makan yang lemak-lemak sanggup nggak? Jangan nanti kamu bilang kolesterol ya. Perut menampung nggak? Karena banyak orang yang udah makan terus menyesal. Mulutnya mau diet. Tapi perutnya nggak mau nampung, tapi matanya lapar. Kan nggak sinkron. Jadi begitu mau makan, ngobrol dulu nih mata, hati, lambung. Mau makan santan, terima nggak tiga-tiganya? Biar jadi vitamin. Terima, oke, baru makannya nikmat. Memang sih seperti orang gila ya, kayak joker gitu. Tapi untuk orang-orang yang mindful, menurut saya itu sangat membantu banyak. Dan saya lihat, maksudnya dalam saya berproses, dalam keseharian dengan seperti itu, saya merasa lebih sehat mental, itu aja. Jadi coba diajak komunikasi, karena mungkin ada cacing-cacing dalam lambung kita, ada makhluk-makhluk dalam hati kita, ada makhluk-makhluk di mata kita. Kita bilang namanya si Mara, yang menggoda supaya kita itu latihannya nggak bener. Jadi kita seringkali koneksikan antara mereka-mereka ini, supaya jadinya mindful, intinya seperti itu. Bisa diterima ya? Ya agak susah latihan awal-awal karena memang kayak orang gila. Tapi mudah-mudahan bisa dijalankan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Udah jam 1 sih. Udah cukup ya? Oke, selamat siang ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Paling tidak dalam kelahiran sekarang kita tahu apa artinya meta, karuna, mudita, dan UPK dalam kehidupan sehari-hari. Thank you. Amitofo.